Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lili Rahmayanti, NIM C1F018015, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem keuangan syariah untuk memenuhi tugas di salah satu mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampunnya Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan, kemudian mengenai cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, mengenai akad, kemudian transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau berjihad, dan sebagainya. Kemudian harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Cara mendapatkan harta secara benar oleh para fuqaha yaitu pertama menguasai harta mubah atau ihraz al-muhabat. Yang kedua, akad-akad yang memindahkan kepemilikan atau al-uqud an-nakilah li al-malkiyah. Kemudian yang ketiga adalah pergantian kepemilikan seperti warisan dan ganti rugi atas suatu kerusakan atau kebinasaan atau hal al-khalafiyah. Dan yang keempat yang lahir dari harta yang telah dimiliki atau at-tawallud min al-mamluk. Kemudian ketentuan penggunaan harta menurut syariah, yaitu pertama, harta tidak boleh digunakan secara boros dan tidak boleh kikir. Kemudian harta haruslah memberikan infak dan sedekah. Kemudian dari harta kita harus membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Kemudian dengan harta kita harus memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan. Dan yang kelima adalah dengan harta kita dapat meringankan kesulitan orang yang berutang. Kemudian akad dikelompokkan menjadi dua, yaitu akad tabaru atau gratuitus kontrak, dan yang kedua adalah akad tijarah atau muawalah atau konvensional kontrak. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Kemudian rukun dan syarat sahnya suatu akad, yaitu pertama pelaku, objek, dan ijab kabul. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya. Kemudian objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudarabah dan musyarakah adalah modal yang bekerja sama, dan objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Kemudian transaksi yang dilarang, yaitu pertama, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah riba. Yang ketiga penipuan. Keempat perjudian. Yang kelima gharar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Yang keenam adalah ihtikar atau penimbunan barang. Yang ketujuh adalah monopoli, kedelapan adalah suap, 9 adalah bai al-inah atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli.
Kesembilan adalah bain najusi atau rekayasa permintaan. Kemudian selanjutnya adalah ta'alluq atau penjual bersyarat, dan yang terakhir adalah jual beli dengan cara talaqi al-rukban. Kemudian riba dan jenis-jenis riba. Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Riba dibagi menjadi 4, yaitu riba nasi'ah, riba fadal, riba aliyad, dan riba qardi. Kemudian prinsip sistem keuangan syariah, yaitu pertama adalah pelarangan riba, yang kedua pemberian risiko, yang ketiga tidak menganggap uang sebagai modal potensial, yang keempat larangan melakukan kegiatan spekulasi, yang kelima kesucian kontrak, dan yang keenam aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Kemudian berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama adalah akad investasi, yaitu terdiri dari mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah. Saham syariah produknya harus sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adalah akad jual beli atau sewa menyewa, yaitu harus dengan murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dan yang ketiga adalah akad lainnya, seperti dengan menggunakan sarf, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kaflah, hiwalah, dan rahan. Demikianlah pembahasan saya tentang sistem keuangan syariah pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.